Ini pilihan yang pertama. Yang nomor 4 ini, itu Bapak Ibu berarti akan mencari sertifikat atau file dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, yang di bawah ini Bapak Ibu akan ambil dari bukti karya yang sudah Bapak Ibu upload di PMM. Nah, jika Bapak Ibu sudah tersedia di sini di bukti karya, maka Bapak Ibu bisa memilih di bukti karya ini. Nah, jika Bapak Ibu menyiapkannya di laptop atau di komputer, maka Bapak Ibu bisa memilih unggah dokumen di laptop atau komputer. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa mengecek kembali. Nah, jika ada kesalahan, misalnya salah sertifikat yang diunggah atau dokumen yang diunggah, maka Bapak Ibu bisa edit kembali. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin semuanya sudah diupload semuanya, bukti dukungnya ada, maka Bapak Ibu bisa mengumpulkan kembali. Nah, jika sudah dikumpulkan Bapak Ibu, artinya itu tidak bisa dirubah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Komunitas Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang bagaimana pelaksanaan praktik pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Kemarin pada bulan Januari kita sudah mendiskusikan bersama ya, tentang bagaimana kita menyusun perencanaan kinerja pada PMM. Dan kali ini pada bulan Februari kita sudah masuk pada bulan Februari ya, dan fokus kita sekarang adalah pada persiapan pelaksanaan observasi di kelas. Nah, bagaimanakah langkah-langkah yang harus kita lakukan? Mari simak bersama di dalam video yang kami bagikan pada saat ini. Baik, Bapak Ibu, para guru di seluruh Indonesia, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pada bulan Januari kemarin kita sudah menyusun daripada perencanaan kinerja yang kita susun di PMM. Nah, sesuai dengan alur yang harus kita ikuti, bahwa pada bulan Januari itu adalah fokus kita pada penyusunan rencana kinerja, kemudian pada bulan Februari ini adalah persiapan observasi, kemudian pada bulan Maret kita sudah memasuki pada kegiatan observasi, kemudian pada bulan April sampai dengan Mei itu merupakan tindak lanjut dari hasil observasi, dan pada bulan Juni itu kita akan melakukan refleksi, kemudian penilaian dan diberikan predikat kinerja oleh kepala sekolah. Baik, nah setelah kita kemarin membuat rencana kinerja, kemudian kita ajukan kepada kepala sekolah, kemudian disetujui oleh kepala sekolah, kemudian guru membuka akun kinerjanya di PMM dan langsung kemudian menyetujui atau menyepakati begitu ya apa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Per 1 Februari Bapak Ibu, akun kinerja Bapak Ibu langsung seperti ini ya. Nah, di dalam halaman ini akan nampak di layar seperti ini. Di sana ada, kita diminta untuk melakukan observasi kelas, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen yang kita kumpulkan yaitu tentang bukti dukung di dalam pengembangan kompetensi yang sudah kita susun sebelumnya, kemudian ada juga tugas tambahan. Dan di bawahnya ini Bapak Ibu ada cek dokumen lainnya, yaitu dokumen KOSP, kemudian dokumen kehadiran kelas. Ini merupakan dokumen yang nantinya akan diupload oleh atasan atau kepala sekolah. Nah, sekarang kita akan mulai pada tahapan pertama Bapak Ibu, kita akan melakukan praktik pembelajaran ya. Pada praktik pembelajaran ini apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, untuk mengetahui aktivitas-aktivitas atau apa saja yang harus kita lakukan, maka Bapak Ibu bisa langsung cek langkah observasi. Bapak Ibu bisa mengklik langsung cek langkah observasi ini, maka kita akan menuju laman seperti ini ya. Di dalam pelaksanaan observasi ya, ada dua hal yang akan kita laksanakan. Ada dua hal penting yang akan kita laksanakan, yaitu melaksanakan observasi, kemudian tindak lanjut observasi.
Nah, ini merupakan alur yang harus kita lalui Bapak Ibu ketika kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Yang pertama, kita akan mengumpulkan dokumen persiapan, kemudian kita akan menunggu atasan melakukan observasi dan dilakukan penilaian, kemudian barulah kita mengumpulkan dokumen tindak lanjut, kemudian akan dilakukan eh, tindak lanjut ya. Setelah Bapak Ibu mengumpulkan dokumen tindak lanjut, maka Bapak Ibu akan melakukan kegiatan tindak lanjut sambil akan dipantau oleh kepala sekolah. Barulah kemudian yang terakhir Bapak Ibu akan mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, rangkaian kegiatan ini, alur kegiatan ini merupakan alur kegiatan yang harus berurutan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu loncat gitu ya. Jadi harus satu persatu dipenuhi. Yang pertama, Bapak Ibu akan mengumpulkan dokumen persiapan. Untuk melakukan hal ini, Bapak Ibu klik kumpulkan ya, klik kumpulkan yang ada warna biru, maka Bapak Ibu akan menuju ke laman seperti ini ya. Di sana di atas ada indikator yang akan diobservasi. Nah, indikator yang akan diobservasi ini merupakan pilihan subindikator praktik pembelajaran yang telah Bapak Ibu pilih dulunya ketika Bapak Ibu membuat perencanaan kinerja. Nah, kemudian di bawahnya ini Bapak Ibu, ini ada 3 ya. Ada 3 target perilaku indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Ya, Bapak Ibu di sini bisa memilih minimal satu atau boleh ketiganya ya untuk di checklist ya. Target perilaku yang ingin Bapak Ibu fokuskan nantinya untuk diobservasi atau untuk dipelajari. Nah, Bapak Ibu bisa memilih satu atau seluruhnya ya dari target perilaku ini ya. Kemudian di bawahnya ada apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Di sini Bapak Ibu bisa mengetiknya sendiri, misalnya apa yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Bisa Bapak Ibu langsung tulis di sini ya, langsung ketik di sini. Kemudian Bapak Ibu di bawahnya Bapak Ibu juga akan ditampilkan jadwal observasi. Nah, jadwal observasi ini sebaiknya Bapak Ibu melakukan diskusi dengan atasan atau kepala sekolah tentang jadwal yang akan Bapak Ibu ambil. Jadi jadwalnya, tanggalnya di sini sudah ada, tanggal berapa yang akan Bapak Ibu pilih pada bulan Maret nanti. Nah, silakan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih jenjang. Misalnya Bapak Ibu memilih mengajar di SD, maka jenjang yang diambil itu tentunya adalah SD. Jika Bapak Ibu guru SMP, maka ambil guru SMP dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih bebas kelas mana yang harus Bapak Ibu pilih ya. Jadi bisa memilih. Jika Bapak Ibu misalnya di SD mengajar di kelas 6 misalnya, maka yang Bapak Ibu pilih tentu nanti kelas 6. Kemudian pilih mata pelajaran atau modul proyek apa yang akan nanti diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian di bawahnya ini ada catatan lain. Nah, ini adalah opsional Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu tulis di sini jam observasi dan sebagainya. Nah, ini untuk jadwal observasi Bapak Ibu. Jadi di sini sudah memuat ada tanggal, ada jenjang, ada kelas, kemudian mata pelajaran, kemudian ada juga catatan opsional lainnya yang bisa Bapak Ibu isi. Setelah Bapak Ibu isi jadwal observasi, maka Bapak Ibu di bawahnya akan diarahkan untuk mengunggah RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengunggah RPP atau modul ajar tersebut yang akan nantinya akan digunakan pada saat observasi. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, dokumen RPP yang akan Bapak Ibu unggah di sini itu adalah format PDF. Jadi itu perlu diingat Bapak Ibu ya. Jangan menggunakan format yang lain. Kemudian maksimal besar daripada file yang akan diunggah itu adalah 10 MB. Jadi tidak boleh lebih daripada 10 MB Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu yakin
dengan apa yang sudah diisi dari awal sampai mengunggah dokumen RPP, maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Nah, setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, maka akan ada notifikasi apakah mau dicek ulang ataukah dikumpulkan. Jika Bapak Ibu merasa masih ada keraguan, ada hal-hal yang mungkin dirasa masih ragu ya, ingin dicek kembali, maka Bapak Ibu bisa mengecek kembali dengan menekan tombol cek kembali. Atau jika Bapak Ibu sudah merasa yakin dengan apa yang sudah disusun, direncanakan, maka Bapak Ibu bisa mengklik kumpulkan. Jika Bapak Ibu sudah mengklik kumpulkan, maka itu artinya apa yang sudah Bapak Ibu susun, rencanakan itu tidak bisa dirubah kembali. Ya. Oke, selanjutnya jika Bapak Ibu sudah mengklik kumpulkan, maka di dalam pengumpulan dokumen persiapan akan ada centang hijau ya yang menyatakan bahwa hal tersebut sudah dilakukan. Nah, setelah itu maka langkah selanjutnya yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Di sini Bapak Ibu untuk melihat informasi yang ada di dalamnya, maka Bapak Ibu bisa mengklik cek rincian. Apa saja sih isinya di dalam cek rincian ini? Maka Bapak Ibu bisa melihat di sini dapatkan informasi tentang apa yang sudah Bapak Ibu susun, rencana yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Nah, di sini memuat tentang jadwal observasi yang akan dilakukan. Jadwalnya sudah ada di sini. Kemudian tentang fokus observasinya ya. Tentu ini juga sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan sebelumnya. Bapak Ibu centang sebelumnya ya. Kemudian upaya mempelajari, apa upaya Bapak Ibu mempelajari dari fokus observasi ini juga termuat di sini. Intinya di sini memuat rangkuman rencana rincian observasi yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, jika kepala sekolah telah melakukan kegiatan observasi, Bapak Ibu telah melakukan praktik pembelajaran kemudian diobservasi oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah memberikan penilaian, maka di sini Bapak Ibu di menunggu atasan melakukan observasi ini akan ada centang hijau, itu menyatakan bahwa kepala sekolah sudah melakukan observasi dan telah melakukan penilaian terhadap hasil observasi yang dilakukan. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada pengumpulan dokumen tindak lanjut. Ya, pengumpulan dokumen tindak lanjut untuk melakukan hal atau untuk melakukan pengumpulan dokumen tindak lanjut, maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Ketika Bapak Ibu klik mengumpulkan pada dokumen tindak lanjut ini, maka yang pertama-tama Bapak Ibu akan diberikan informasi tentang hasil penilaian observasi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat nilai atasan, kemudian ada catatan, ada fokus perilaku di sini. Ada fokus perilaku seperti yang di layar Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, seperti ini contohnya ya. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini nilai atasan. Atasan menilai bahwa itu dilakukan dan efektif. Nah, di sini ada catatan yang diberikan oleh kepala sekolah, begitu. Nah, seterusnya ya, fokus perilaku ini bisa dilihat 1, 2, 3 dan nilai atasan juga bisa dilihat di sini. Kemudian catatan-catatan yang diberikan oleh kepala sekolah juga bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, setelah Bapak Ibu memahami ya tentang hasil penilaian observasi ini, maka Bapak Ibu bisa klik lanjut ya. Ketika Bapak Ibu klik lanjut, maka Bapak Ibu akan dihadirkan pada formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apa saja sih isinya formulir diskusi tindak lanjut ini? Yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk mengisi atau menceritakan tentang tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas. Jadi di sini Bapak Ibu bisa
menuangkan ya tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran. Ya, kemudian di bawahnya ini Bapak Ibu ini ada panduan pengisian refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat beberapa model pengisian refleksi ya yang bisa diklik di sini, maka Bapak Ibu bisa melihat beberapa panduan pengisian refleksi. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan di dalam memilih tindak lanjut dari PMM ya. Di sini di dalam memilih tindak lanjut dari PMM, Bapak Ibu akan ditanyakan tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan di dalam meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa di sini bisa menceklis ya, menceklis satu ada beberapa ya, checklist ada beberapa. Contohnya di sini pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka Bapak Ibu bisa memilih di sini ya beberapa tindak lanjut yang ada dari PMM. Nah, di sini seperti contoh di sini Bapak Ibu bisa memilih refleksi dalam pembelajaran. Ini materi yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk melakukan tindak lanjut. Kemudian yang lain juga seperti itu Bapak Ibu ya. Yang lain Bapak Ibu bisa klik, bisa checklist, kemudian Bapak Ibu bisa memilih modul pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga Bapak Ibu diminta untuk mengisi kapan akan Anda lakukan ya mempelajari PMM tersebut. Di sini Bapak Ibu bisa menulis misalnya jika Bapak Ibu akan melakukannya pada bulan Mei sampai dengan Juni, maka di sini Bapak Ibu bisa mengetik Mei sampai dengan Juni. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Maka Bapak Ibu bisa memilih upaya tindak lanjut yang ingin dibutuhkan, yang akan dibutuhkan begitu ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah kita memilih tindak lanjut dari PMM, maka selanjutnya Bapak Ibu juga diminta untuk memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sama pertanyaannya sama. Seperti ini. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Nah, ini sama Bapak Ibu. Tentu jawabannya beragam Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh misalnya strategi pengelompokan yang efektif misalnya. Nah, ini tujuan tindak lanjutnya. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan misalnya untuk mencapai hal tersebut? Misalnya melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya. Kemudian kapan akan Anda lakukan aksi tersebut? Nah, bisa misalnya seperti tadi Mei sampai dengan Juni misalnya. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan? Di sini juga Bapak Ibu bisa memilih dukungan yang Bapak Ibu butuhkan. Jika Bapak Ibu ingin menyimpan sementara, itu Bapak Ibu bisa simpan draft, atau jika Bapak Ibu sudah yakin dengan apa yang sudah Bapak Ibu tulis, maka Bapak Ibu bisa lanjut kumpulkan. Nah, ketika Bapak Ibu klik kumpulkan, maka akan ada notifikasi apakah Bapak Ibu ingin mengecek kembali ataukah langsung mengumpulkan. Jika ingin mengecek kembali, melihat kembali apa yang sudah dituangkan, maka Bapak Ibu bisa klik cek kembali, atau jika sudah yakin mau dikumpulkan, maka Bapak Ibu bisa langsung klik kumpulkan dan tidak bisa diubah kembali ya jika Bapak Ibu sudah telah mengklik kumpulkan. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan, nah ini Bapak Ibu di dokumen tindak lanjut ini, maka di sini ada tanda centang hijau ya. Ini artinya ini sudah dilakukan, sudah dikumpulkan. Maka selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan tindak lanjut, akan melakukan aksi tindak lanjut dari apa yang sudah direncanakan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu akan dipantau terus oleh kepala sekolah. Kegiatan tindak lanjutnya akan dipantau terus oleh kepala sekolah sesuai dengan yang sudah dijadwalkan atau yang sudah direncanakan waktunya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan tindak lanjut, maka langkah yang terakhir yaitu Bapak Ibu akan mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengklik kumpulkan gitu ya.
Jika itu sudah, maka Bapak Ibu akan dihadapkan, akan ditampilkan layar seperti ini, ya. Di layar ini, layar yang kiri Bapak Ibu atau di poin 2 ini merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu isi, ya, sebelumnya. Ini misalnya tujuan tindak lanjut, apa tujuan tindak lanjutnya sudah ada tertera di sini, yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan inilah tempat Bapak Ibu menuangkan refleksi tindak lanjutnya. Yang pertama di sini, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan, itu maksudnya. Bapak Ibu bisa menuangkan di sini inspirasi-inspirasi baru yang Bapak Ibu dapat ketika telah melakukan aksi tindak lanjut. Kemudian inspirasi apa yang didapat, ya, setelah melakukan praktik pembelajaran, ya, di kelas. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuangkannya di sini, ya. Kemudian selanjutnya, apa tantangan yang paling sulit yang Bapak Ibu hadapi di dalam melakukan perubahan. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa menuangkannya di sini. Kemudian, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa menuangkannya di sini. Nah, itu Bapak Ibu, ya, refleksi tindak lanjut ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Kemudian pilihan belajar lainnya itu hampir sama Bapak Ibu, ya. Di sebelah kirinya juga memuat informasi yang telah Bapak Ibu rencanakan pada pilihan belajar lainnya. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, ya. Inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian perubahan praktik di ruang kelas yang ingin Anda lakukan, yang ingin Bapak Ibu lakukan, bisa dituangkan di sini. Kemudian tantangan yang Bapak Ibu hadapi juga bisa diisi di sini. Kemudian rencana dalam mengatasi tantangan tersebut apa. Nah, ini bisa dituangkan. Nah, jika itu sudah dilakukan, Bapak Ibu bisa mengklik kumpulkan. Ya, sama seperti tadi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan semua rangkaian tersebut, maka Bapak Ibu akan melihat di berandanya bahwa observasi kelas sudah dilakukan. Dan di sini sudah termuat 100%. Artinya ini sudah dilakukan Bapak Ibu, proses-prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga akan mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi. Di sini Bapak Ibu akan mengumpulkan bukti dukung sesuai dengan RHK yang sudah Bapak Ibu susun. Begitu juga dengan tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu pada pengembangan kompetensi ataupun tugas tambahan ini, jadi bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan mulai dari Februari ini. Jika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat, misalnya sesuai dengan RHK-nya, maka Bapak Ibu bisa langsung upload di sini. Baik Bapak Ibu, kita langsung bagaimana cara di dalam mengumpulkan bukti dukung di dalam pengembangan kompetensi maupun dalam tugas tambahan. Ya. Jika Bapak Ibu ingin mengumpulkan bukti dukung pada pengembangan kompetensi ini, maka Bapak Ibu bisa langsung klik kumpulkan. Maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada seperti di layar, ya. Nah, ini akan muncul sesuai dengan RHK yang telah Bapak Ibu susun dulunya pada pengembangan kompetensi. Nah, di sini RHK yang dibuat atau rencana hasil kerja yang dibuat itu ada 2, ya. Yang pertama melakukan pelatihan mandiri di PMM, ini poinnya 16. Berarti ini membuat 2 kegiatan, ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui observasi praktik pembelajaran. Nah, ini poinnya 16. Berarti inilah yang yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengupload bukti dukung, maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Ya. Ketika Bapak Ibu mengklik kumpulkan, maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada
tempat mengunggah sertifikat. Nah, jika kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan itu ada dua, maka di sini juga akan ditampilkan, akan disiapkan dua tempat mengunggah sertifikat. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sertifikat topik pertama ya, Bapak Ibu bisa unggah di sini. Kemudian sertifikat topik kedua bisa diunggah di bawahnya. Dan ingat Bapak Ibu, sertifikat yang diunggah itu merupakan sertifikat yang bentuknya formatnya itu PDF dan tidak lebih dari 10 MB. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin dengan jika Bapak Ibu sudah mengunggah bukti dukung pada pengembangan kompetensi, pada meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelatihan mandiri ini, maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan di bawahnya. Ya. Ketika sudah dikumpulkan Bapak Ibu, maka akan ada keterangan di statusnya sudah dikumpulkan. Jika Bapak Ibu ingin mengecek kembali, ingin melihat kembali, maka Bapak Ibu bisa klik cek kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada yang kelewat tadi ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik kumpulkan tadi ya, kita ulang sedikit ya. Unggah begitu ya. Ketika Bapak Ibu klik unggah, maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada dua pilihan. Mengunggah dari dokumen dari komputer ya. Ini pilihan yang pertama, yang nomor 4 ini. Itu Bapak Ibu berarti akan mencari sertifikat atau file dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, yang di bawah ini Bapak Ibu akan ambil dari bukti karya yang sudah Bapak Ibu upload di PMM. Nah, jika Bapak Ibu sudah tersedia di sini di bukti karya, maka Bapak Ibu bisa memilih di bukti karya ini. Nah, jika Bapak Ibu menyiapkannya di laptop atau di komputer, maka Bapak Ibu bisa memilih unggah dokumen di laptop atau komputer. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa mengecek kembali. Nah, jika ada kesalahan, misalnya salah sertifikat yang diunggah atau dokumen yang diunggah, maka Bapak Ibu bisa edit kembali. Nah, jika Bapak Ibu sudah yakin semuanya sudah diupload semuanya, bukti dukungnya ada, maka Bapak Ibu bisa mengumpulkan kembali. Nah, jika sudah dikumpulkan Bapak Ibu, artinya itu tidak bisa dirubah kembali. Ya. Setelah itu akan muncul status seperti ini Bapak Ibu ya, sudah dikumpulkan gitu. Artinya IRHK pertama ini itu sudah dikumpulkan. Maka Bapak Ibu bisa lanjut ke IRHK berikutnya dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan tugas tambahan? Maka prosesnya pada tugas tambahan juga sama dengan ketika Bapak Ibu mengumpulkan bukti dukung pada pengembangan kompetensi. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan pada bulan Februari ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan persiapan observasi. Dan nantinya pada bulan Maret itu sudah dilakukan kegiatan observasi oleh kepala sekolah. Dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.